Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelumnya, uh, selamat pagi untuk Pak Sparta. Karena kita di kota pas lagi pagi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah metodologi penelitian kelas AK62R. Di sini kita akan membahas chapter 5 yaitu tentang mengenai kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, mari memperkenalkan dulu para anggota kami. Boleh di next dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dengan NIM 20231211048. Saya Kribilasita Tessa dengan NIM 2023 1211044. Dengan saya Muhammad Rehan Ardiansyah dengan NIM 2023 1211074. Perkenalkan, nama saya Reisha Nabila dengan NIM 2023 1211059. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita mulai bakal masuk ke pembahasan. Ini pertama ada 5 tujuan pembelajaran dari chapter 5. Yang pertama itu untuk mengetahui kerangka teoritis dalam penelitian deduktif. Yang kedua, menjelaskan 4 jenis variabel utama dan mengidentifikasi serta beri label variabel yang terkait dengan jenis variabel tertentu. Yang ketiga, mengembangkan kerangka teoritis yang mencakup semua komponen yang relevan. Keempat, mengembangkan rangkaian hipotesis yang akan diuji. Dan yang terakhir, yang kelima, menunjukkan kesadaran akan peran manajer dalam pengembangan teori kerangka. Boleh di next. Nah, di sini masuk dulu ke perkenalan dari chapter 5, di mana dalam chapter 5 ini kita akan membahas salah satunya yaitu kerangka teoritis, di mana kerangka teoritis adalah fondasi penelitian yang hipotetika deduktif karena merupakan dasar dari hipotesis yang akan dikembangkan. Pengembangan kerangka teoritis sangat penting dalam berbagai hal, di mana diantaranya ada untuk penelitian deduktif, pengujian teori, dan kausal. Akan tetapi, tidak dalam penelitian eksploratif atau deskriptif, di mana seseorang tidak mengembangkan kerangka teoritis untuk mengembangkan dan menguji hipotesis itu sendiri. Dalam bab ini juga akan menyoroti pentingnya pengembangan teori dalam penilaian deduktif dan menjelaskan bagaimana teori akan dikembangkan. Bab ini dimulai dengan definisi kerangka teoritis, lalu diikuti dengan pembahasan tentang perlunya kerangka teoritis. Dijelaskan bahwa kerangka teoritis melibatkan identifikasi jaringan hubungan antar variabel yang dianggap penting bagi permasalahan tersebut. Berbagai jenis variabel dalam pengembangan hipotesis ditinjau di akhir pada bab ini. Boleh di next. Di sini kita masuk ke pembahasan baru itu untuk kebutuhan akan kerangka teori. Kerangka teoritis merupakan dasar penting dalam penelitian karena menggambarkan keyakinan peneliti mengenai keterkaitan antar fenomena atau variabel yang ditelitinya, serta menjelaskan alasan logis dan teoritis mengapa hubungan tersebut dapat terjadi. Kerangka teoritis disusun berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang relevan dan digunakan sebagai landasan ilmiah. Landasan ilmiah dalam mengembangkan hipotesis serta menguji hubungan antar variabel secara sistematis. Di mana dalam proses membangun
Perangkat teoritis tersebut dalam penelitian meliputi beberapa tahapan utama, yaitu di sini terbagi dalam 3 tahapan. Tahapan pertama itu memperkenalkan definisi dari konsep atau variabel yang digunakan dalam model penelitian, sehingga setiap variabel memiliki makna dan batasan yang jelas. Untuk tahapan yang kedua, mengembangkan model konseptual yang memberikan representasi deskriptif mengenai teori dan hubungan antar variabel yang diteliti. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, merumuskan teori yang menjelaskan hubungan antar variabel dalam model penelitian sebagai dasar dalam pengembangan hipotesis yang dapat diuji. Boleh di next. Nah, ini berdasarkan kerangka teoritis sebelumnya yang telah kita bahas. Hipotesis penelitian dapat dirumuskan untuk menguji apakah hubungan yang diasumsikan sesuai dengan fakta empiris melalui analisis statistik yang tepat. Oleh karena itu, kerangka teoritis menjadi fondasi utama dalam penelitian deduktif dan berperan penting dalam membantu peneliti memahami arti, jenis, serta keterkaitan antar variabel yang dianggap relevan dalam menjawab permasalahan penelitian. Selanjutnya, nah di sini kita masuk lagi ke bahasan baru, yaitu tentang variabel. Nah, di sini untuk variabel itu adalah segala sesuatu yang dapat memiliki nilai yang berbeda atau bervariasi, di mana nilai-nilai tersebut dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda, di mana contoh variabel adalah unit produksi, tingkat atensi, dan motivasi. Intinya variabel itu dia pasti memiliki nilai. Nilainya bisa diukur dan ada. Dan setiap nilainya itu bakal berbeda mengikuti waktu yang kita lihat. Nah, di sini ada juga untuk contoh variabelnya. Ini ada namanya unit produksi. Di mana satu pekerja di departemen manufaktur mungkin menghasilkan satu widget per menit. Pekerja kedua mungkin menghasilkan 2 per menit, dan pekerja ketiga mungkin menghasilkan 5 per menit. Ada juga kemungkinan bahwa anggota yang sama mungkin menghasilkan satu widget pada menit pertama dan 5 pada menit berikutnya. Dalam kedua kasus tersebut, jumlah widget yang diproduksi memiliki nilai yang berbeda, dan oleh karena itu merupakan variabel. Jadi widgetnya ini bisa dikerjain sama siapa aja, dan widgetnya ini tergantung sama setiap orang, bisa makan waktu menitnya cepat atau lama. Nah, karena dia punya nilai dan nilainya bisa berbeda-beda tergantung waktu yang ada, dia maka memenuhi kriteria untuk menjadi variabel. Boleh di next. Nah, ini masih bahas tentang variabel. Jadi bab ini akan membahas 4 variabel utama. Yaitu yang pertama ada variabel dependen, juga dikenal sebagai variabel kriteria. Lalu yang kedua ada yang namanya variabel independen, juga dikenal sebagai variabel prediktor. Yang ketiga ada variabel moderasi, dan yang terakhir atau yang keempat ada yang namanya variabel mediasi. Masing-masing variabel ini dapat berupa discrete, kayak misalnya laki-laki atau perempuan, atau kontinu kayak bersifat kelanjutan, misalnya itu ada usia seseorang atau manusia. Tingkat skala terkait dari variabel-variabel tersebut dibahas dalam pada bab 12. Boleh di next. Nah, ini kita baru masuk ke salah satu dari jenis dari 4 jenis variabel yang ada. Yang pertama ini kita bahas namanya variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti.
karena tujuan peneliti adalah untuk memahami dan mendeskripsikan variabel dependen atau untuk menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya. Dengan kata lain, ini adalah variabel utama yang layak untuk diselidiki sebagai faktor yang berpengaruh melalui analisis variabel dependen, yaitu menemukan variabel apa yang mempengaruhinya. Dimungkinkan untuk menemukan jawaban atau solusi untuk masalah tersebut. Untuk tujuan ini, peneliti akan tertarik untuk mengkuantifikasi dan mengukur variabel dependen serta variabel lain yang mempengaruhi variabel ini. Ini ada contohnya untuk variabel dependen, yaitu ada seorang manajer khawatir bahwa penjualan produk baru yang diperkenalkan setelah uji pemasaran tidak memenuhi harapannya. Variabel dependen di sini adalah penjualan, karena penjualan produk dapat bervariasi, bisa rendah, sedang, atau tinggi. Maka penjualan merupakan sebuah variabel, karena penjualan adalah fokus utama perhatian manajer. Maka penjualan merupakan variabel dependen. Atau biasanya variabel dependen, kalau misalnya kita lagi bikin proposal atau skripsi, biasanya kita sebutnya sebagai variabel Y. Jadi variabel yang akan bergantung pada variabel satunya lagi. Nah, variabel satu lagi ini baru akan kita bahas. Boleh di next. Nah, ini yaitu variabel satu lagi adalah variabel independen yang akan mempengaruhi variabel sebelumnya, yaitu variabel dependen. Di sini secara umum diasumsikan bahwa variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel dependen baik secara positif maupun negatif. Yang dimaksud positif atau negatif itu adalah hubungan di antara keduanya. Artinya ketika variabel independen ada, variabel dependen juga bakal ada. Dan setiap peningkatan satu unit pada variabel independen akan menyebabkan peningkatan atau penurunan atau imbal balik positif atau negatif pada variabel dependen. Dengan kata lain, varians pada variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen untuk membuktikan bahwa perubahan pada variabel independen menyebabkan perubahan pada variabel dependen. Keempat kondisi berikut harus dipenuhi. Yaitu yang pertama, variabel independen dan variabel dependen harus berkorelasi. Dengan kata lain, perubahan pada variabel tersebut harus dikaitkan dengan perubahan pada variabel independen. Yang kedua, variabel independen yaitu faktor penyebab yang diasumsikan harus mendahului variabel dependen. Dengan kata lain, harus ada urutan waktu di mana keduanya terjadi di mana penyebab harus terjadi sebelum akibat. Yang ketiga, tidak ada faktor lain yang mungkin menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen. Oleh karena itu, peneliti harus mengendalikan pengaruh variabel lain. Dan yang keempat, diperlukan penjelasan logis atau sebuah teori, dan teori tersebut harus menjelaskan mengapa variabel independen memengaruhi variabel tersebut, yaitu variabel dependen. Boleh di next. Nah, ini ada contohnya untuk variabel independen. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan yang pengembangan produk bisa berpengaruh terhadap harga saham perusahaan di pasar saham. Artinya, semakin sukses produk baru tersebut, semakin tinggi pula harga saham perusahaan tersebut di pasar saham. Oleh karena itu, keberhasilan produk adalah variabel independen. Jadi, kayak kebalikannya variabel dependen sebelumnya itu penjualan, dia jadi terkait penjualan karena dipengaruhi oleh kayak promosi dan kinerja daripada pegawainya. Jadi dia tergantung pada variabel lainnya. Nah, kalau misal di kasus ini variabel independen itu
Dimaksud adalah keberhasilan produk baru, karena keberhasilan produk baru ini yang nggak dipengaruhi oleh siapapun, justru keberhasilan produk baru ini bakal mempengaruhi, kalau di sini dia tuh bakal mempengaruhi dari si harga saham perusahaan, makanya disebut variabel independen atau variabel bebas. Dan di sini ada contoh untuk kausalitasnya. Yang pertama ada gambar 5.1. Diagram hubungan antar variabel independen yaitu keberhasilan produk baru dan variabel dependen yaitu harga pasar saham. Ini ada kayak semacam bloknya. Di sini ada produk baru kesuksesan di mana itu disebut variabel independen dengan garis panah ke kanan yang berarti dia akan mempengaruhi yang namanya pasar saham harga. Di situ adalah sebagai variabel dependen. Terus buat gambar 5.2, diagram hubungan antara variabel independen yaitu nilai-nilai manajerial dan variabel dependen yaitu jarak kekuasaan. Di sini ada nilai-nilai manajerial sebagai variabel independen dengan penunjuk ke kanan, di mana berarti variabel manajerial tersebut bakal mempengaruhi yang namanya jarak daya, di mana jarak daya adalah sebagai variabel dependen yang bergantung pada nilai-nilai manajerial. Boleh di next. Selanjutnya, variabel moderasi. Variabel moderasi adalah variabel yang memiliki pengaruh kontingen yang kuat terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yang artinya keberadaan variabel ketiga, yaitu variabel moderasi, dapat memodifikasi hubungan asli antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, pada gambar 5.3 ini ada contoh, yaitu variabel ketersediaan buku referensi ini sebagai variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen, yaitu variabel jumlah penolakan. Nah, ini artinya semakin tersedia buku referensi, maka jumlah penolakan bisa berkurang. Yang dimana terdapat hubungan langsung antara sebab dan akibat. Nah, pada gambar 5.3 bagian B, terdapat tambahan variabel yaitu minat dan kecenderungan. Ini sebagai variabel moderator, yang artinya walaupun buku referensi ini tersedia, hasilnya tetap tergantung pada minat dan kecenderungan karyawan. Sehingga variabel moderasi ini dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh hubungan tersebut. Selanjutnya, pada kasus sebelumnya, setiap kali hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menjadi bergantung atau berkontingensi pada variabel lain. Kita mengatakan bahwa variabel ketiga tersebut memiliki efek moderasi pada hubungan variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel yang memoderasi hubungan tersebut dikenal sebagai variabel moderasi. Nah, sebagai contoh pada gambar 5.4 terdapat variabel keragaman tenaga kerja sebagai variabel independen yang mengaruhi variabel organisasi efektivitas yaitu sebagai variabel dependen. Nah, terdapat variabel moderasi yaitu variabel manajerial keahlian, yang berarti tim yang beragam, kinerjanya tenaga kerjanya yang beragam dapat meningkatkan efektivitas organisasi, tetapi ini hanya berlaku jika manajer mampu mengelola tim dengan baik. Selanjutnya, perbedaan antara variabel independen dan variabel moderasi. Nah, terkadang kebingungan mungkin muncul mengenai kapan suatu variabel diperlakukan sebagai variabel independen dan kapan variabel tersebut menjadi variabel moderasi. Nah, misalnya mungkin ada dua situasi sebagai berikut. Pada situasi yang pertama,
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin baik kualitas program pelatihan dalam suatu organisasi dan semakin besar kebutuhan pertumbuhan karyawan, yaitu di mana kebutuhan gampang dan maju dalam kerjaan sangat kuat. Nah, semakin besar pula kemauan mereka untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Nah, pada situasi yang kedua, penelitian lain menunjukkan bahwa kesediaan karyawan untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu tidak dipengaruhi oleh kualitas program pelatihan yang ditawarkan oleh organisasi kepada semua karyawan tanpa terkecuali. Nah, hanya mereka yang memiliki kebutuhan pertumbuhan tinggi yang tampaknya memiliki keinginan untuk belajar melakukan hal-hal baru melalui pelatihan khusus. Selanjutnya, dalam kedua situasi tersebut, kita memiliki 3 variabel yang sama, yaitu variabel independen, dan variabel moderasi. Nah, pada kasus pertama, program pelatihan dan kebutuhan pertumbuhan adalah variabel independen yang mempengaruhi kemauan karyawan untuk belajar. Nah, yang terakhir ini menjadi variabel dependen. Namun, pada kasus kedua, kualitas program pelatihan adalah variabel independen. Dan sementara variabel dependen tetap sama. Kekuatan kebutuhan pertumbuhan menjadi variabel moderasi. Nah, dengan kata lain, hanya mereka memiliki kebutuhan pertumbuhan tinggi yang menunjukkan kemauan dan kemampuan beradaptasi yang lebih besar untuk belajar melakukan hal-hal baru ketika kualitas program pelatihan ditingkatkan. Nah, dengan demikian, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen kini bergantung pada keberadaan operator yang dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya ada variabel mediasi. Nah, variabel mediasi atau disebut sebagai variabel antara adalah variabel yang muncul di antara waktu variabel independen mulai mempengaruhi variabel dependen dan waktu dampaknya dirasakan. Dengan demikian, variabel mediasi memiliki kualitas temporal atau dimensi waktu. Dengan kata lain, memasukkan variabel mediasi membantu Anda memodelkan suatu proses. Nah, variabel mediasi muncul sebagai fungsi dari variabel independen yang beroperasi dalam situasi apapun dan membantu mengkonseptualisasikan dan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, terdapat contoh yaitu di mana melanjutkan kasus sebelumnya, di mana variabel independen yaitu keberagaman tenaga kerja dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu efektivitas organisasi, dan variabel mediasi ini muncul sebagai fungsi dari keragaman tenaga kerja adalah sangat kreatif. Nah, sinergi kreatif ini dihasilkan dari interaksi tenaga kerja multi-etis, multiras, dan multinasional, yaitu beragam, yang menyatukan keahlian mereka yang beragam dalam memecahkan permasalahan. Nah, hal ini membantu kita memahami bagaimana organisasi. Nah, pada gambar 5.6, yaitu tenaga kerja keberagaman sebagai variabel independen, kreatif sinergi sebagai variabel mediasi, dan organisasi efektivitas sebagai variabel dependen. Yang artinya keberagaman tidak langsung meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, efektivitas organisasi, namun melewati proses dulu yaitu terciptanya sinergi kreatif. Sehingga variabel mediasi ini
hanya sebagai perantara yang menjelaskan bagaimana pengaruh ini terjadi. Nah, yang menarik untuk dilihat bagaimana dimasukkannya variabel moderasi, yaitu keahlian manajerial. Dalam contoh sebelumnya akan mengubah model atau mempengaruhi hubungan tersebut. Nah, rangkaian hubungan baru yang akan muncul adalah dengan adanya moderator digambarkan pada gambar 5.7 seperti yang dapat kita lihat. Keahlian manajerial memoderasi hubungan antara keragaman tenaga kerja dan sinergi kreativitas. Nah, ini pada gambar 5.7 ini terdapat 4 variabel, yaitu variabel independen, variabel moderasi, variabel mediasi, dan variabel dependen. Nah, variabel tenaga kerja keberagaman ini sebagai variabel independen, variabel manajerial keahlian sebagai variabel moderasi, dan variabel kreatif energi kreatif sebagai variabel mediasi, dan yang terakhir variabel organisasi efektivitas yaitu variabel independen variabel dependen. Nah, arti dari gambar 5.7 ini adalah keberagaman tenaga kerja dapat meningkatkan efektivitas melalui sinergi kreatif, dan pengaruh ini akan semakin kuat jika manajernya memiliki kemampuan dengan baik. Nah, hasil dari beragam keterampilan pemecahan masalah yang dimiliki oleh tenaga kerja yang beragam tidak akan tercapai kecuali jika manajer mampu memanfaatkan sinergi tersebut dengan secara kreatif, mengkoordinasikan berbagai keterampilan yang ada. Jika manajer tidak memiliki keahlian untuk menjalankan peran ini, maka tidak peduli berapa banyak keterampilan pemecahan masalah yang dilakukan oleh tenaga kerja yang beragam, sinergi tidak akan muncul. Alih-alih berfungsi sebagai efektif, organisasi mungkin akan tetap statis atau bahkan memburuk. Sekarang mudah untuk melihat keberadaan variabel independen, variabel mediasi, variabel moderasi. Variabel independen membantu menjelaskan varian pada variabel dependen. Variabel mediasi muncul pada waktu variabel independen ini mempengaruhi variabel dependen, yang juga membantu kita untuk mengkonseptualisasikan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dan juga variabel moderasi memiliki efek kontingen pada hubungan antara dua variabel. Dengan kata lain, sementara variabel independen menjelaskan varian pada variabel dependen, variabel mediasi tidak menambah varian yang sudah dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan variabel moderasi memiliki efek interaksi dengan variabel independen dalam menjelaskan varian, yang artinya kecuali variabel moderasi hadir, hubungan teoritis antara dua variabel lain yang dipertimbangkan tidak akan berlaku. Selanjutnya itu adalah tentang bagaimana teori dihasilkan. Jadi kerangka teoritis sendiri itu adalah fondasi yang menjadi dasar dari seluruh proyek penelitian deduktif. Kerangka ini merupakan jaringan hubungan yang dikembangkan, dijelaskan, dan diuraikan secara logis di antara variabel-variabel yang dianggap relevan dengan situasi permasalahan dan diidentifikasi melalui proses seperti wawancara, observasi, dan tinjauan pustaka. Sebuah penelitian yang baik itu dimulai dari identifikasi masalah yang tepat. Tanpa pemahaman yang akurat tentang masalahnya, langkah selanjutnya akan kehilangan arah. Setelah masalahnya dipahami, peneliti perlu mengidentifikasi variabel-variabel yang berperan di dalamnya.
Lalu disinilah peran tinjauan pustaka dan penelitian eksploratif menjadi sangat penting. Keduanya itu membantu peneliti untuk menemukan variabel mana saja yang relevan berdasarkan teori dan temuan sebelumnya. Ketika variabel-variabel telah teridentifikasi, langkah berikutnya itu adalah menyusun jaringan hubungan antar variabel tersebut. Hubungan ini tidak hanya digambarkan secara logis, tetapi juga dijelaskan dengan landasan teori yang kuat. Inilah yang disebut sebagai kerangka teoritis. Kerangka ini tuh berfungsi sebagai peta konseptual yang menunjukkan yang pertama, variabel apa saja yang terlibat dan bagaimana hubungan antar variabel tersebut. Yang kedua, mengapa hubungan itu terjadi atau seperti teori pendukungnya itu apa aja. Yang ketiga, ke arah mana hubungan itu diduga terjadi. Kerangka teoritis itu sendiri tidak muncul begitu saja. Dia dibangun di atas fondasi tinjauan pustaka yang dimana tinjauan pustaka itu menyediakan bahan baku berupa teori, hasil penelitian terdahulu, dan konsep-konsep relevan yang kemudian diolah menjadi model hubungan yang utuh. Setelah kerangka teoritis tersusun, baru peneliti itu dapat merumuskan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis merupakan pernyataan spesifik tentang hubungan antar variabel yang diduga akan terjadi. Pengujian hipotesis itu akan menghasilkan temuan apakah hipotesis tersebut itu didukung atau tidak. Dari sinilah peneliti dapat menilai sejauh mana masalah awalnya itu dapat dipecahkan. Kerangka teori sendiri itu juga bukan sekedar pelengkap, tapi juga tahapan krusial yang menjembatani antara teori dan realitas empiris. Next. Selanjutnya itu kerangka teoritis yang baik itu kan tadi mengidentifikasi dan mendefinisikan variabel-variabel penting dalam situasi yang relevan dengan masalah tersebut. Selanjutnya itu menggambarkan serta menjelaskan keterkaitan antara variabel-variabel tersebut. Nah, hubungan antara variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi dan mediasi jika ada, itu diuraikan secara rinci untuk menjelaskan bagaimana dan hubungan spesifik seperti apa yang dimoderasi oleh variabel tersebut. Penjelasan mengapa variabel tersebut berperan sebagai moderator juga harus diberikan. Jika ada variabel mediasi, pembahasan tentang bagaimana atau mengapa variabel tersebut diperlakukan sebagai variabel mediasi juga diperlukan. Setiap keterkaitan antara variabel independen itu sendiri atau antar variabel dependen itu juga harus diuraikan dengan jelas dan secara memadai. Jadi ada 3 fitur yang harus dimasukkan ke dalam kerangka teori. Yang pertama itu variabel yang dianggap relevan dengan penelitian itu harus didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, harus diberikan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel dalam model tersebut. Yang ketiga, harus ada penjelasan yang jelas mengapa kita mengharapkan hubungan-hubungan dari si variabel-variabel itu. Mungkin yang nggak selalu mudah untuk menemukan definisi yang disepakati secara umum. Seringkali itu ada banyak definisi yang tersedia dalam literatur. Nah, pemilihan definisinya itu, pemilihan definisi panduan yang tepat diperlukan karena definisi tersebut yang akan membantu para peneliti untuk memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel dalam model peneliti. Terus definisi itu juga berfungsi sebagai dasar untuk operasionalisasi atau pengukuran konsep pada tahap pengumpulan data dalam proses penelitian. Oleh sebab itu, peneliti itu harus memilih definisi yang bermanfaat dari literatur. Kalau bisa sih jangan menggunakan definisi yang dari kamus, atau karena biasanya definisinya itu terlalu general. Model konseptual sendiri itu membantu penyusun untuk menyusun diskusi literatur. Model konseptual menggambarkan ide-ide tentang bagaimana konsepnya atau variabelnya. Lalu ada diagram skematis dari model konseptual yang membantu pembaca untuk memvisualisasikan hubungan teoritis antara variabel dalam model dan sehingga itu dapat gambaran cepat tentang bagaimana peneliti berpikir bahwa masalah manajemen itu dapat dipecahkan. Lalu teori atau penjelasan yang jelas tentang hubungan dalam model
itu adalah komponen terakhir dari kerangka teoritis, di mana sebuah teori itu berupaya menjelaskan hubungan antar variabel. Penjelasan yang diberikan untuk semua hubungan penting secara teoritis ada di antara variabel-variabel tersebut. Jika sifat dan arah hubungannya dapat diteorikan berdasarkan temuan penelitian sebelumnya dan atau ide peneliti sendiri tentang subjek tersebut, maka harus ada juga indikasi apakah hubungan tersebut harus positif atau negatif, atau bisa juga linear atau non-linear. Dari kerangka teoritis tersebut, kemudian hipotesis yang dapat diuji dapat dikembangkan untuk memeriksa apakah teori yang kita rumuskan itu valid atau tidak. Lalu perlu diingat juga bahwa peneliti tidak harus selalu menciptakan teori yang baru. Dalam konteks penelitian terapan, peneliti menerapkan teori yang sudah ada pada konteks tertentu. Ini berarti argumen yang dapat diambil dari penelitian sebelumnya. Namun dalam konteks penelitian dasar, peneliti akan memberikan kontribusi pada teori dan model yang sudah ada. Boleh lanjut next. Oke, di sini ada contoh soalnya, yang dimana ada avatar atau karakter virtual yang dapat digunakan sebagai perwakilan perusahaan yang menggunakan internet sebagai saluran distribusi. Misalnya avatar digunakan sebagai asisten belanja, panduan situs web, atau sebagai figur identifikasi. Seorang manajer perusahaan online percaya bahwa komunikasi yang dimediasi avatar akan berdampak positif pada kepuasan terhadap perusahaannya dan pada niat pembelian konsumen. Karena avatar itu meningkatkan nilai informasi yang diberikan di situs web dan meningkatkan kesenangan pengalaman berbelanja. Avatar juga dapat dipercaya bahwa efek positif dari nilai informasi yang dirasakan terhadap kepuasan terhadap perusahaan dan niat pembelian akan lebih kuat ketika pelanggan sangat terlibat. Kita diminta untuk mengembangkan kerangka kerja teoritis untuk situasi ini setelah menyatakan definisi masalah peneliti dalam kasus ini. Next. Oke, di sini ada kasus pengaruh komunikasi avatar terhadap kepuasan dan niat pembelian. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah definisi masalah, yang dimana masalahnya itu adalah perusahaan online yang ingin mengetahui apakah penggunaan avatar atau karakter virtual itu bisa dijadikan sebagai asisten belanja atau panduan situs web dapat meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan dan niat pembelian konsumen. Baru yang kedua itu, langkah kedua itu ada identifikasi variabel. Nah, dari kasus di atas, kita bisa menemukan variabel-variabelnya, yang dimana variabel penyebabnya atau variabel eksogennya itu adalah komunikasi avatar. Kemudian ada variabel mediasinya, itu ada nilai informasi yang dirasakan. Kemudian ada lagi variabel mediasi, kesenangan berbelanja. Variabel moderasinya itu tingkat keterlibatan, dan variabel dependennya atau variabel endogennya itu kepuasan terhadap perusahaan serta nilai pembelian. Langkah yang ketiga itu adalah kerangka teoritis, yang dimana ini tuh ada definisi konsep, yang dimana konsepnya itu avatar itu ingin definisi panduannya karakter virtual yang berperan sebagai perwakilan perusahaan dalam interaksi online. Lalu ada nilai informasi yang merupakan persepsi konsumen tentang manfaat yang diperoleh dari informasi yang disediakan. Kesenangan berbelanja yang merupakan respon efektif positif yang dialami selama proses berbelanja online. Kemudian ada keterlibatan yang merupakan tingkat relevansi personel dan kepentingan yang dirasakan konsumen terhadap suatu produk. Lalu selanjutnya itu ada model konseptual. Di sini kan kita tahu kalau misalnya avatar sebagai asisten virtual itu diduga mempengaruhi dua persepsi konsumen. Yang pertama nilai informasi yang dirasakan, yang kedua itu kesenangan berbelanja. Maka kedua persepsi ini itu akan mempengaruhi kepuasan terhadap perusahaan dan niat pembelian. Hubungan antara keduanya diperkuat ketika konsumen itu memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi terhadap suatu produk. Lalu ada landasan teori. Di sini kita mengambil dua contoh. Yang pertama itu hubungan avatar,
yang nilai informasi atau hipotesis yang pertama, di mana dalam teorinya itu berdasarkan social response teori dari Moon di tahun 2000 menyatakan bahwa manusia itu cenderung merespon media komputer seolah-olah berinteraksi dengan manusia. Lalu diketahui juga kalau misalnya arah hubungannya itu positif. Lalu yang kedua itu ada hubungan avatar juga yang lebih condong ke kesenangan berbelanja yang menjadi hipotesis dua, di mana teorinya itu diambil dari stimulus organism response, yang dimana diambil dari Mehrabian dan Russell di tahun 1974, yang dimana dijelaskan bahwa avatar itu berperan sebagai stimulus lingkungan yang membangkitkan respon afektif positif pada diri konsumen, dan arahnya juga positif. Selanjutnya itu kita menyusun rumusan hipotesis. Nah, dari kerangka teoritisnya itu dirumuskan hipotesis berikut. Yang pertama itu hipotesis 1, komunikasi avatar yang berpengaruh positif terhadap nilai informasi yang dirasakan. Lalu ada hipotesis 2, komunikasi avatar yang berpengaruh positif terhadap kesenangan berbelanja. Jadi dari kesimpulan kerangka teoritis tersebut menjelaskan kalau misalnya avatar itu meningkatkan kepuasan dan niat pembelian melalui dua mekanisme, yaitu jalur kognitif, yaitu dari nilai informasi, dan jalur afektif, itu dari kesenangan berbelanja. Efektivitas jalur kognitif bergantung pada tingkat keterlibatan konsumen. Dengan kerangka ini, perusahaan dapat merancang strategi avatar yang tepat, misalnya dengan menonjolkan aspek informatif untuk konsumen terlibat tinggi dan aspek hiburan untuk konsumen yang terlibat rendah. Next. Oke, setelah variabel penting dalam situasi berhasil diidentifikasi, ada hubungan antar variabel yang dirumuskan secara logis dalam kerangka teoritis. Langkah berikutnya itu adalah untuk menguji kebenaran hubungan tersebut secara ilmiah. Pengujian dapat dilakukan melalui analisis statistik yang sesuai dalam penelitian kuantitatif atau analisis kasus negatif, yaitu dalam penelitian kualitatif. Hasil pengujian ini memberikan informasi yang andal mengenai jenis hubungan yang benar-benar terjadi di antara variabel-variabel dalam situasi masalah. Temuan tersebut selanjutnya menjadi petunjuk tentang apa yang bisa diubah atau diintervensi agar masalah dapat diselesaikan. Nah, hipotesis sendiri itu adalah dugaan sementara yang dapat diuji dan meramalkan hubungan antar variabel berdasarkan teori. Pengujian hipotesis itu bertujuan untuk membuktikan hubungan tersebut guna menemukan solusi atas masalah penelitian. Dengan menguji hipotesis dan membuktikan hubungan tersebut, peneliti dapat menemukan solusi untuk memperbaiki masalah yang diteliti. Kita perlu membandingkan hubungan antara kedua variabel untuk melihat apakah ada korelasi yang signifikan atau korelasi positif di antara keduanya. Jika kita menemukan hal tersebut, maka hipotesisnya itu terbukti benar. Dan jika korelasinya signifikan tidak ditemukan, maka hipotesisnya ditolak atau belum terbukti benar. Next. Selanjutnya di situ kita akan mengetahui tentang format dalam pernyataan hipotesis, di mana ada pernyataan jika maka. Hipotesis adalah dugaan sementara yang dapat diuji secara ilmiah berdasarkan prediksi tentang apa yang diharapkan ditemukan dalam data empiris. Hipotesis sendiri disusun berdasarkan teori yang menjadi landasan model konseptual penelitian dan umumnya bersifat relasional. Artinya menghubungkan dua variabel atau lebih dari dua variabel untuk membentuk pernyataan yang dapat diuji kebenarannya. Dengan menguji hipotesis dan membuktikan hubungan yang diduga tersebut, peneliti dapat menemukan solusi yang memperbaiki masalah yang sedang diteliti. Contohnya di sini ada pernyataan deskriptif, perusahaan yang menggunakan software akuntansi terintegrasi akan memiliki laporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu. Maka pernyataan hipotesis jika makanya adalah jika perusahaan software akuntansi terintegrasi, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih akurat dan tepat waktu. Next.
Oke, ketika kita menyatakan hubungan antara dua variabel atau membandingkan dua kelompok dengan menggunakan istilah seperti positif atau negatif, lebih besar dari atau lebih kecil dari, maka disebut sebagai hipotesis arah. Karena kita sudah menunjukkan arah hubungan yang diperkirakan, apakah itu positif atau berlawanan atau negatif. Contohnya, itu adalah semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin luas juga pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR-nya dalam laporan keuangan. Nah, penjelasannya di sini bahwa arah positif itu ketika X naik, Y juga ikut naik. Lalu kemudian ada hipotesis tidak terarah atau non-directional hypothesis, yang merupakan hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau perbedaan tanpa menentukan arah dari hubungan atau perbedaan tersebut. Artinya, peneliti hanya menduga bahwa ada hubungan signifikan antara variabel, tetapi tidak bisa memastikan apakah hubungan itu positif atau negatif. Demikian pula, peneliti mungkin hanya bisa menduga adanya perbedaan antar dua kelompok, tanpa bisa menyebutkan kelompok mana yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Contohnya itu adalah pengaruh corporate governance terhadap kinerja keuangan. Hipotesis tidak terarahnya itu ada hubungan yang signifikan antara mekanisme corporate governance dan kinerja keuangan perusahaan. Di sini itu tidak disebutkan apakah hubungannya positif atau negatif. Hipotesis tidak terarah itu digunakan ketika peneliti belum memiliki cukup dasar untuk menentukan arah hubungan antar variabel. Hal ini bisa terjadi karena yang pertama, hubungannya itu masih baru dan belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga bersifat eksploratif. Yang kedua, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bertentangan. Mungkin ada yang menemukan hubungan positif, tapi ada juga yang menemukan hubungan negatif. Dalam situasi ini, peneliti hanya dapat menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan tanpa bisa menebak apakah hubungannya positif atau negatif, atau kelompok mana yang lebih unggul. Meskipun demikian, penelitian sebelumnya sudah cukup kuat dan konsisten menunjukkan arah tertentu, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis yang terarah. Next. Oke, di sini ada metode hipotetiko-deduktif dan hipotesis nol, yang dimana mengharuskan hipotesis dapat falsifikasi, yaitu dapat diuji dan dibuktikan secara empiris. Dalam penelitian digunakan hipotesis 0 H0 yang dirancang untuk ditolak untuk mendukung hipotesis alternatif yaitu HA. H0 dianggap benar sampai uji statistik menunjukkan sebaliknya dan umumnya menyatakan tidak ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antara dua variabel ataupun kelompok. Perbedaan atau hubungan yang ditemukan dalam sampel itu dianggap terjadi karena kebetulan atau fluktuasi acak, bukan karena kondisi sebenarnya dalam populasi. Jika H0 ditolak, maka hipotesis alternatif memperoleh dukungan, sehingga perumusan hipotesis harus didasarkan pada kerangka teori yang logis dan kuat agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Next. Di sini ada perbedaan rata-rata, direksional, atau berarah, yang dimana ada contoh yang menyatakan bahwa wanita lebih termotivasi daripada pria. Dalam contoh hipotesis berarah ini, perbedaan motivasi antara pria dan wanita, yang dimana hipotesis alternatif HA dapat dinyatakan secara statistik dengan HA menyatakan bahwa mio man atau laki-laki itu lebih kecil dibanding mio woman perempuan, atau setara dengan HA menyatakan bahwa mio woman itu lebih besar dibanding dengan mio man atau laki-laki. Nah, berarti rata-rata motivasi lebih tinggi daripada pria. Di sini juga masing-masing mio menunjukkan rata-rata motivasi pria dan wanita. Di sini juga ada gambarnya yang tadi saya sebutkan, dan ada penjelasannya mengenai hipotesis 0, H0 itu menyatakan tidak ada perbedaan atau hubungan dan menjadi dasar yang dicoba atau ditolak oleh data.
Hipotesis alternatif H1 adalah yang ingin dibuktikan secara direksional. Jika menyatakan arah spesifik atau non-direksional, jika hanya menyatakan ada perbedaan tanpa arah. Jadi contohnya wanita lebih termotivasi. Di sini juga ada perbedaan motivasi yang dimana non-direksional. Memahami ini penting untuk diuji statistik yang tepat, yang dimana ada one tail yaitu direksional yang lebih kuat atau two tail yaitu non-direksional. Next. Di sini juga ada contoh yang kedua yaitu adanya perbedaan etika kerja antara karyawan Amerika dan Asia. Nah, hipotesis non-direksional ini untuk perbedaan rata-rata digunakan saat penelitian hanya menguji adanya perbedaan antara kelompok tanpa memprediksi arahnya. Seperti ada perbedaan antara etika kerja antara karyawan Amerika dan Asia. Yang di sini menyatakan H0 itu menyatakan bahwa Mio karyawan Amerika itu sama dengan Mio karyawan Amerika Asia. Dan juga H0 menyatakan bahwa Mio karyawan Amerika itu kurang atau minus dari Mio karyawan Asia sama dengan 0, atau HA menyatakan bahwa Mio karyawan Amerika itu tidak sama dengan Mio karyawan Asia. Nah, hipotesis 0 ini tidak ada perbedaan, sedangkan hipotesis alternatif HA ada perbedaan dua arah. Nah, cocok untuk penelitian eksplorasi untuk hubungan antara variabel korelasi seperti stres dan kepuasan kerja. Hipotesis 0 selalu H0 sama dengan P sama dengan 0. Tidak ada hubungan. Hipotesis alternatif bisa non-direksional yaitu HA sama dengan P tidak sama dengan 0. Nah, jadi ada hubungan tanpa arah atau direksional. HA sama dengan P lebih kecil dari 0. Hubungan negatif tergantung teori yang mendasari. Setelah merumuskan hipotesis 0 dan alternatif, peneliti juga harus menguji statistik seperti uji titik T atau uji titik F untuk melihat apakah terdapat perbedaan atau hubungan yang signifikan. Langkahnya meliputi penetapan hipotesis, yaitu memilih uji sesuai jenis data, menentukan tingkat signifikan, misalnya P itu sama dengan 0,05, dan membandingkan nilai hitung dengan nilai kritis atau p-value. Nah, jika nilai dihitung melebihi nilai kritis, maka H0 ditolak. Atau bisa juga HA itu diterima. Jika tidak, H0 diterima. Oke, next. Di sini juga ada pengujian hipotesis dengan riset kualitatif kasus negatif analisa, yang dimana pengujian hipotesis ini tidak hanya dilakukan dengan data kuantitatif saja, tetapi juga dapat menggunakan data kualitatif melalui analisis kasus negatif. Dalam pendekatan ini, penelitian pengujian hipotesis dengan mencari kasus yang tidak mendukung atau bertentangan dengan teori yang telah dikembangkan. Jika ditemukan kasus yang menyangkal hipotesis, maka teori perlu direvisi atau diperkuat. Metode kasus negatif membantu peneliti menyempurnakan kerangka teoritis sehingga menjadikan lebih akurat, logis, dan kuat dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Next. Di sini juga ada tinjauan pustaka, kerangka teoritis, dan pengembangan hipotesis, yang dimana bab ini tuh penting untuk
tinjauan pustaka, penyusunan kerangka teoritis, dan pengembangan hipotesis dalam penelitian fenomena seperti masih rendahnya jumlah perempuan di posisi manajemen puncak, meskipun partisipasi mereka itu di dunia kerja itu sangat meningkat. Nah, tandanya adanya hambatan struktural seperti glass ceiling. Nah, faktor-faktor seperti stereotip gender, kurangnya akses terhadap informasi strategis, serta terbatasnya peluang pengembangan karir itu dapat mempengaruhi kemajuan perempuan ke posisi senior. Oleh karena itu, melalui tinjauan pustaka yang kritis, peneliti menyusun kerangka teoritis untuk mengidentifikasi variabel-variabel apa yang mempengaruhi dan merumuskan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Next. Oke, di sini ada tinjauan pustaka secara singkat. Jadi, dikatakan bahwa perempuan itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai posisi eksekutif karena baru memasuki dunia manajerial. Banyak perempuan di tingkat manajemen, menengah, dan atas mengidentifikasi dua hambatan utama, yaitu stereotip peran gender dan kurangnya akses terhadap informasi yang penting. Nah, stereotip gender ini menganggap bahwa laki-laki lebih banyak cocok sebagai pemimpin dan perempuan sebagai pendukung, membatasi peluang perempuan untuk mempertimbangkan dalam posisi puncak. Nah, selain itu, pengecualian perempuan ini di jaringan informal, tempat pertukaran informasi strategis terjadi membuat mereka kurang memperoleh informasi yang penting. Nah, seperti peluang promosi atau perubahan organisasi. Nah, sehingga semakin menghambat kemajuan karir mereka. Next. Oke, di sini ada kerangka teoritisnya. Nah, kemajuan perempuan ke posisi manajemen puncak itu dipengaruhi oleh stereotip peran gender dan akses terhadap informasi penting yang saling berkaitan. Nah, stereotip yang menganggap perempuan kurang efektif sebagai pemimpin membuat mereka lebih sering ditempatkan pada posisi staf atau posisi yang tingkat lini. Padahal posisi ini tuh memberikan suatu pengalaman yang strategis, pengambilan keputusan, dan visibilitas yang penting untuk promosi. Nah, selain itu, adanya keterbatasan akses terhadap informasi penting, terutama yang dibagikan melalui jaringan informal, menghambat kemampuan perempuan untuk mempersiapkan diri dan bersaing untuk ke posisi puncak. Akibatnya, peluang mereka untuk mencapai jabatan eksekutif itu menjadi lebih terbatas. Nah, di sini ada gambar ya di mana ada peran gender stereotip yang mengarahkan kepada akses terhadap informasi dan mengakibatkan tentang kemajuan perempuan menuju ke puncak. Kalau misalnya kita lihat, peran gender stereotip itu menghubungkan dengan mandiri variabel dan akan mempengaruhi terhadap kemajuan perempuan menuju puncak yang dimana bergantung dengan variabel dan di sini menggunakan dengan mediasi variabel. Oke, next. Oke, di sini ada hipotesis yang dimana yang pertama itu semakin besar stereotip peran gender dalam organisasi, maka semakin sulit jumlah perempuan di posisi puncak. Nah, yang kedua itu pengaruh stereotip peran gender terhadap kemajuan perempuan ke posisi puncak sebagai dimediasi oleh akses terhadap informasi. Nah, implikasi manajerialnya yaitu tentang
Kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis itu membantu manajer menjadi penilai yang kritis terhadap laporan penelitian. Dengan memahami antara variabel independen, dependen, dan moderasi. Manajer juga dapat melihat bagaimana berbagai faktor mempengaruhi suatu hasil serta menyadari bahwa solusi tidak selalu berlaku untuk semua situasi. Nah, selain itu, pemahaman tentang signifikan statistik dan alasan diterima atau ditolaknya hipotesis itu membantu manajer membuat keputusan yang lebih rasional, bukan sekedar berdasarkan intuisi, sehingga bisa mengurangi kebingungan dalam pengambilan sebuah keputusan. Next. Baik, segitu saja yang bisa kami sampaikan di pertemuan kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis pada mata kuliah metodologi penelitian pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf ya Pak, kalau misalnya videonya ada yang kepotong-potong, soalnya tadi laptopnya ada yang hang, cuma pada saat itu juga langsung kita lanjut. Makasih ya Pak. Terima kasih, Bapak.